Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijun Haryanto dari PGSD 6. Di sini saya akan memaparkan materi PKN dengan bahan ajar berupa modul yang isinya tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Poin-poin dari konstitusi dan norma di masyarakat, yang pertama ada norma-norma di masyarakat, yang kedua ada hak dan kewajiban anak, yang ketiga ada menyampaikan pendapat ketika bermusyawarah, yang keempat ada memperoleh kesepakatan dalam bermusyawarah. Poin yang pertama atau yang A, ada norma-norma di masyarakat. Silakan perhatikan gambar yang sudah tersedia di halaman. Kepada orang yang lebih tua, kita wajib menghormati dan menghargai. Terlihat pada gambar, Penny sedang memberikan tempat duduk kepada seorang nenek. Perilaku Penny perlu kita contoh karena mengajarkan kita untuk berperilaku sopan kepada orang yang lebih tua. Perilaku Penny tersebut sudah sesuai dengan norma di masyarakat. Masuk ke dalam hakikat norma. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi, kehidupan manusia terkadang menimbulkan adanya perselisihan yang memicu terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan untuk menata kehidupan masyarakat. Aturan inilah yang disebut norma. Lantas, apa itu norma? Kata norma diambil dari dua kata, yaitu norm dan pos. Kata norm berasal dari bahasa Belanda yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Adapun mos berasal dari bahasa Latin yang artinya tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Norma dapat diartikan sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas di lingkungan keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Norma memiliki beberapa ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, norma wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. 2. Norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. 3. Norma menyesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat. 4. Norma dapat berupa aturan tertulis dan tidak tertulis. 5. Norma bersifat mengingatkan dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Kemudian, perbedaan norma dan peraturan. Sama nggak sih sebenarnya norma dan peraturan? Ternyata norma dan peraturan sekilas memiliki kesamaan. Namun, sebenarnya norma dan peraturan memiliki perbedaan. Peraturan memiliki arti yang lebih luas dari norma. Peraturan adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia. Peraturan biasanya berbentuk tertulis dan memiliki sanksi tegas. Peraturan memiliki sanksi berupa teguran, hukuman kurungan, maupun denda. Salah satu contoh peraturan yaitu peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan raya. Sekarang tinggal bentuk-bentuk norma. Norma wajib kita patuhi agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, aman, dan tentram. Bentuk norma yang ada di masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Bentuk norma yang ada di masyarakat yang pertama yaitu ada norma agama. Norma agama merupakan sekumpulan peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan dalam norma agama dapat berupa perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia harus melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Tuhan. Contoh pelaksanaan norma agama yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Sanksi bagi yang melanggar norma agama adalah dosa.
Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah ketentuan pergaulan manusia yang bersumber dari hati nurani. Norma kesusilaan sama dengan moral atau akhlak. Norma kesusilaan bertujuan untuk menjaga kesucian atau kebersihan hati nurani atau akhlak. Pelanggaran norma kesusilaan memiliki sanksi yang sifatnya tidak tegas. Contohnya, muncul rasa bersalah, menyesal, dan malu. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat. Norma kesopanan pada tiap daerah bisa saja berbeda dengan daerah yang lain. Pelanggaran dari norma kesopanan sifatnya tidak tegas, tetapi mendapatkan celaan, cemoohan, atau pengucilan dari masyarakat. Contoh norma kesopanan yaitu berkata sopan, mencium tangan orang tua, memberi kesempatan duduk kepada orang yang lebih tua. Bentuk norma yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum merupakan ketentuan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam mengatur kehidupan manusia dalam lingkup kehidupan bangsa dan bernegara. Norma hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan manusia agar tercipta ketertiban dan kedamaian. Sanksi yang diberikan bersifat tegas, mengikat, dan memaksa bagi setiap orang. Bentuk sanksi berupa denda atau penjara. 2. Melaksanakan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pepatah tersebut menggambarkan kewajiban setiap orang untuk mentaati norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa contoh pelaksanaan norma di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Poin yang A, melaksanakan norma-norma di lingkungan keluarga. Apa saja sih contoh penerapan norma di lingkungan keluarga? Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, mematuhi dan menghormati orang tua. Ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku di rumah. Keempat, menjaga tutur kata sopan terhadap anggota keluarga. Yang kelima, menghormati dan menghargai antar sesama anggota keluarga. Yang B, melaksanakan norma-norma di lingkungan sekolah. Apa saja sih penerapan norma di lingkungan sekolah? Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Kedua, menghormati dan bersikap sopan kepada guru. Ketiga, menjaga hubungan baik dengan semua teman. Yang keempat, bersikap sopan dan menjaga tutur kata di sekolah. Yang C, melaksanakan norma-norma di lingkungan masyarakat. Apa saja penerapan norma di lingkungan masyarakat? 1. Berhubungan baik dengan tetangga. 2. Menjaga tutur kata sopan terhadap orang lain. Ketiga, membantu warga yang membutuhkan bantuan. 4. Menjaga sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Yang kelima, mematuhi peraturan dan adat istiadat di daerah tempat tinggal. 3. Fungsi dan manfaat norma. Berikut fungsi dan manfaat norma dalam masyarakat. A. Mencegah terjadinya konflik di masyarakat. B. Dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan tertib. C. Memberikan pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. D. Membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. E. Mengatur tingkah laku masyarakat agar bisa sesuai nilai yang berlaku. Poin selanjutnya B. Hak dan kewajiban anak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Apabila tidak seimbang, akan terjadi ketimpangan atau ketidakharmonisan dalam kehidupan. Misalnya kehidupan di rumah. Sebagai seorang anak, kita membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Mendapatkan kasih sayang orang tua adalah contoh hak seorang anak.
Sedangkan kewajiban seorang anak yaitu menghormati orang tua. 1. Hak anak di rumah dan sekolah. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar di samping? Apa yang diperoleh bayi dari ibunya? Benar, anak pada gambar mendapatkan kasih sayang. Setelah beranjak besar, orang tua menyekolahkan kita agar mendapatkan pendidikan. Di sekolah, kita memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri serta bersosialisasi dengan teman-teman. Lalu, apa saja hak anak di rumah dan di sekolah? Mari kita simak di halaman berikut. Kita masuk hak anak di rumah. Berikut hak-hak yang dapat kita peroleh dari keluarga. 1. Hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. 2. Hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. 3. Hak mendapatkan makanan dan uang jajan. 4. Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. 5. Hak untuk bermain. 6. Hak untuk mengembangkan bakat dan minat. Kemudian hak anak di sekolah. 1. Hak mendapatkan nilai. Hak bertanya kepada guru. 3. Hak mendapatkan pelajaran. 4. Hak menjadi anggota perpustakaan. Dan yang kelima, hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik. Poin 2, kewajiban anak di rumah dan sekolah. Yang tadi kan hak, sekarang tinggal kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kewajiban yang dimiliki masing-masing orang berbeda. Misalnya, kewajiban kita di rumah dan di sekolah akan berbeda. Sebab di rumah kita berperan sebagai seorang anak, sedangkan di sekolah kita memiliki peran sebagai seorang pelajar. Berikut beberapa contoh kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Kewajiban anak di rumah adalah 1. Rajin belajar. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, menghormati orang tua. Yang keempat, bersikap sopan dan menyayangi anggota keluarga. Yang kelima, membantu pekerjaan ringan dari orang tua di rumah. Yang B, kewajiban anak di sekolah. Berikut beberapa kewajiban anak di sekolah. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Mengerjakan tugas dari guru. 3. Mengikuti semua pelajaran. 4. Menjaga kebersihan sekolah. 5. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah. 6. Menjaga ketertiban dan kenyamanan sekolah. C. Menyampaikan pendapat ketika bermusyawarah. Saat musyawarah, semua anggota musyawarah berhak untuk berpendapat. Bagaimana sikap yang baik saat berpendapat? Mengapa mereka harus memberikan pendapat saat musyawarah? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari dengan saksama materi-materi berikut. Yang pertama, kita harus mengerti pengertian musyawarah. Saat bekerja secara kelompok, sering dijumpai adanya perbedaan. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengatasi adanya perbedaan pendapat. Salah satu cara untuk mengatasi adanya perbedaan pendapat adalah dengan musyawarah. Musyawarah merupakan pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, ada sikap-sikap dalam bermusyawarah. Musyawarah dilakukan untuk mencapai keputusan terbaik dengan melibatkan banyak orang. Suatu musyawarah akan berjalan dengan baik dan lancar apabila seluruh peserta musyawarah memiliki sifat yang baik. Berikut beberapa contoh sikap yang baik dan sikap yang perlu dihindari dalam bermusyawarah. Sikap-sikap yang baik dalam musyawarah. 1. Mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. 3. Menerima dengan lapang dada setiap kritik dan saran dari orang lain. 4. Menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama. Kemudian yang berikutnya, sikap-sikap yang perlu dihindari dalam musyawarah.
Satu, mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, bisa dikatakan egois. Dua, saling memaksakan kehendak pada orang lain. Ketiga, marah ketika menerima kritik, usul, dan saran dari orang lain. Keempat, mengambil usulan dari satu orang atau satu golongan saja. Poin D, memperoleh kesepakatan dalam musyawarah. Keputusan bersama dalam musyawarah harus menampung seluruh pendapat yang muncul. Jika hanya beberapa anggota yang memberikan pendapat, maka akan terjadi pengambilan keputusan yang berlandaskan rasa ketidakadilan. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam musyawarah. Mari kita simak halaman berikut. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat merupakan bentuk keputusan yang mengutamakan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan menampung semua pendapat dari para anggota musyawarah. Setelah seluruh pendapat ditampung dan didengarkan, akan diambil pendapat yang paling baik dengan kesepakatan seluruh anggota musyawarah. Yang kedua, pemungutan suara atau voting. Terkadang cara musyawarah untuk mufakat tidak menemukan keputusan akhir. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, biasanya dilakukan voting. Pemungutan suara dilakukan mengambil suara terbanyak dari seluruh anggota musyawarah. Suara terbanyak tersebut menjadi keputusan bersama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.